Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Azhar Oktavia dari Prodi Akuntansi NPM 12 Di sini saya akan menjelaskan tentang uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik itu terbagi menjadi tiga, yaitu ada uji normalitas, uji multikolonialitas, ada uji heterokedasitas. Di sini saya akan mau menjelaskan materi selanjutnya aja, nggak usah bertele-tele karena sudah malam. Pengujian simultan atau uji statistik F menurut Ghazali menyatakan bahwa pada dasarnya uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai berpengaruh secara simultan atau bersamaan terhadap variabel tertentu pada variabel independen. Berdasarkan nilai T, kok nilai T? Mana nilai F-nya? Bentar. Berdasarkan nilai F, hitungan dari tabel F, jika nilai F hitung lebih dari F tabel, maka metode penelitian dapat digunakan. Jika kurang dari F tabel, maka penelitian tidak dapat digunakan. Jika nilai 6-nya kurang dari 0,05, maka mode penelitian dapat digunakan. Jika lebih dari 0,05, maka metode penelitian tidak dapat digunakan. Pengujian parsial atau uji T. Menurut Ghazali, statistika T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh berpengaruh satu variabel penjelasan atau independen secara individual dalam menerangkan variasi-variasi variabel independen. Digunakan untuk mengetahui berpengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel independen. Kita lihat lagi dasar pengambilan keputusan untuk uji T analisa regresi adalah berdasarkan nilai T hitung dari tabel. Jika nilai T hitung lebih dari T tabel, maka variabel berpengaruh, bebas berpengaruh. Jika kurang dari T tabel, maka bebas tidak berpengaruh. Jika nilai 6-nya kurang dari 0,05, maka variabel bebas berpengaruh. Jika nilai sigma lebih dari 0,05, maka bebas tidak berpengaruh. Begitu. Kita lanjut ke statistik SPSS. Di sini udah masuk ada nama, gender, kelas dari B01 sampai B07. Kita lihat di variable view-nya, namanya itu dikosongin. Lihat nih desimalnya udah dinolin semuanya, kecuali dari total B sampai total W-nya itu ada 2. Di sini labelnya ada kemandirian belajar, motivasi berprestasi, dan prestasi praktikum. Value-nya itu gender yang pertama diisi perempuan, gender yang kedua itu diisi laki-laki. Nih kalian bisa lihat. Dan sedangkan kelasnya itu kalian juga bisa lihat kelas pertama itu akuntansi A, 2 itu akuntansi B, 3 akuntansi C. Dan dari B01 sampai W07 itu diisi 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, 5 sangat setuju. Habis itu kita masuk ke analyze. Kita masuk ke regression linear uji R. Bentar.
Selanjutnya itu tadi kan udah dijelasin mencet, analyze, regression, terus habis itu linear. Nah, di sini ada independent, ada independence. Ada dependence, ada independence. Yang independence itu kita masuk prestasi praktikum itu atau total W. Sedangkan itu kita masukkan total B, mandirian belajar. Terus sama motivasi berprestasi. Terus habis itu kita buka statistik, kita checklist model fit sama estimation, atau kita yang ini, yang itu. Terus habis itu bentar, habis itu buka gituan, habis itu kita continue, habis itu kita pause, habis itu seresit ke Y, seresit ke ada Y sama X, seresitnya ke Y, si pertnya ke X. Dari situ continue, habis itu ke save, habis itu ini apa standardizer, habis itu sorry bentar residualnya udah di checklist ke unstandard RGS, habis itu kita continue, habis itu kita oke. Habis itu bentar ya, outputnya sangat lama keluarnya. Kita post. Selanjutnya aku mau ganti share screen dulu. Kita lihat outputnya. Oke, kalau sudah keluar kita bisa lihat di sini sampai uji T, dan habis itu kita pindah share screen lagi ke SPSS lagi. Agak lama ya, sorry. Habis itu kita ke data view lagi, kita pencet analyze, habis itu kita pencet habis itu kita pencet analyze lagi, habis itu kita parametric t-test, atau habis itu habis itu kita mencet di close, habis itu kita pencet bentar ya. Habis itu kita pencet ke, aku harus lihat buku dulu bentar. Kita pencet ke satu sampel KES, habis itu kita ke bawahin ini understand, habis itu kita okein aja. Oke, udah. Kita pindah share screen dulu ke output. Di sini kita bisa lihat ada variabel enter retriever, ada model summary, terus model summary,
Terus habis itu ada ANOVA, ada Coinfence, apa sih? Bentar. Ada Coinfence, terus ada sisi diagnosis, ada residual, statistik, di sini juga ada scaffold, gitulah intinya. Terus one sample, colomograph test. Di sini kita bisa lihat N-nya itu 171, normal mean-nya itu 0,000, standard deviation 2,37, most extreme difference absolute-nya ada 0,81, positifnya ada 0,050, negatifnya ada min 0,081, yang jelas ini lebih dari 0,05 semua. Terus tes statistiknya itu ada 0,81, IM6 ada 0,008. Terus kita lihat nih, kita lihat scareboard-nya itu tuh tidak bermasalah ya. Terus habis itu kita lanjut ke, bentar, ada suara tatut-tatut mulu. Jadi sini kita bisa lihat mencari nilai konvensinya itu dari toleran sama VEF-nya itu. Di sini bisa 0,789 dan 0,789, FE-nya 1,268. Berarti di sini itu lebih dari 0,01, jadi kayak tidak bermasalah. Habis itu kita lihat model summary-nya itu, kita mencari nilai model summary-nya itu 1, range-nya itu 0,702, dan square-nya ada 0,493, adjusted-nya ada square-nya 0,487, standard deviation-nya ada 2000, 2,38. Nah, selanjutnya bentar ya. Di model summary-nya itu kan di sini kita bisa lihat R square-nya itu lebih dari 0,05. Jadi itu sangat tidak berpengaruh gitu. Kita lanjut ke uji F-nya aja. Sebentar ya. Nah, di sini kita bisa lihat UJF-nya itu ada di ANOVA. Kita lihat dulu signifikannya. Kalau signifikannya kurang dari 0,05 itu sangat bebas berpengaruh gitu. Jika kalau lebih dari signifikannya lebih dari 0,05, maka bebas tidak berpengaruh. Ya, dapat digunakan dan tidak dapat digunakan. Kita lihat di sini signifikannya kan 0,000, berarti kan kurang dari 0,05. Jadi signifikannya itu dapat digunakan. Jika kalau misalkan dapatnya 0,50, 0,06 itu tidak berpengaruh. Itu sangat berpengaruh. Ya, dapat digunakan dan tidak dapat digunakan. Pokoknya intinya itu kalau misalkan kurang dari sama lebih dari, kalau kurang dari itu tidak bebas digunakan, kalau misalkan lebih darinya tidak bisa digunakan. Nah, selanjutnya itu kita lihat nih F-nya itu 8108. Berarti ini sangat bisa dapat digunakan, intinya begitu.
Ya, selanjutnya itu kan di sini convention atau kita cari nilai terikatnya gitu kan. Signifikannya itu kan 0,000 dan sini semua 0,00. Berarti tandanya itu nilai terikatnya itu bebas berpengaruh karena nilainya itu 0,00. Terus habis itu Terus kita bisa lihat di sini motivasi berprestasinya itu sangat tinggi, jadi besar kemungkinan tuh prestasinya tuh lebih meningkat di awal-awal. Seperti itu. Udah sih segitu aja yang saya tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah semuanya.